Masih melanjutkan hal-hal yang terkait posisi antara fa'il dan maf'ul. Sesuai namanya, naibul fa'il, naib itu artinya pengganti. Wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir waqat yasbiqu in qasdun dhahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in wa farrij 'alal muslimin ya qawiyyu ya matin wa fi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan a'inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'du, sekarang kita mulai lagi pengajian kitab Alfiyah Ibni Malik, masih melanjutkan hal-hal yang terkait posisi antara fa'il dan maf'ul. Sedikit review dari pengenalan sebelumnya, bahwa dalam ada kondisi di mana wujub taqdimil fa'il, wajib mendahulukan fa'il, dan ada kondisi wajib mengakhirkan fa'il, dengan kata lain wajib. Yang pertama wajib mengakhirkan maf'ul, yang ini wajib mendahulukan maf'ul. Ada satu lagi yang belum saya sampaikan. Kondisi wajib mendahulukan fa'il adalah manakala, yang nomor 3, idza kana ketika keduanya dhomiraini panika berupa domir. Jika kedua antara fa'il dan maf'ul sama-sama berupa domir, ini termasuk yang wajib mendahulukan fa'il. Seperti misalnya darabtuhu. Nah, ini tidak boleh darabahu anah, itu tidak boleh. Darabtuhu. Jadi ketika keduanya sama-sama berupa isim domir. Saya kira cukup sekian. Sekarang kita akan lanjut ke kondisi terakhir, yakni kondisi wujubu taqdimi ahadihima alal akhar. Wajib mendahulukan salah satu dari fa'il atau maf'ul atas salah satunya yang lain. Ini sebenarnya hanya penjelasan ringkas saja, daripada harus dijadikan satu-satu poin di bagian pertama dan kedua. Jadi disatukan di poin ini biar sekali bahas. Ini terkait dari kata-kata begitu banyaknya di depan, kata-kata ghairu mahsur dan sebagainya. Bagaimana jika mahsur? Mahsur itu gampangnya dalam pengertian kita sehari-hari, kalimat mahsur itu kalau dalam konsep nahwu, mahsur itu artinya mahsurun fihil fi'lu. Jadi ada satu ma'mul, baik entah itu fa'il, entah itu maf'ul, itu mahsurun fihil fi'lu. Di dalam lafadz ini fi'il dimahsur padanya. Contoh dalam bahasa Indonesia, misalkan Zaid memukul hanya pada Amr. Zaid hanya memukul Amr. Zaid memukul hanya pada Amr. Maka berarti perbuatan pukulan Zaid dimahsur ke Amr. Dengan kata lain, Zaid tidak memukul selain Amr, dia hanya mukul Amr. Itu berarti maf'ulnya mahsur. Kalau fa'il yang mahsur, yang memukul Amr hanya Zaid, berarti pemukul adalah Zaid, dan hanya Zaid yang melakukan perbuatan memukul. Maka berarti yang mahsur itu fa'il. Nah, siapapun atau apapun antara fa'il atau maf'ul yang dimahsur, itu yang harus di belakang. Yang ada hanyanya itu yang harus di belakang. Jadi kondisi wujubu taqdimi ahadihima adalah sebenarnya ada dua. Nomor 2 ini dengan nomor 2 ini itu masuk ke sini sebenarnya. Idza kana ahaduhuma dhamiran wal akhar zahirun. Sebenarnya begitu. Tapi saya ringkas saja.
Jadi wujubu taqdim ahdi ma'al akhar manakala idza kana ahaduhuma mahsuran bi illa au bi innama. Jika salah satu dari fa'il atau maf'ul dimahsur dengan pemakai illah atau innama. Jadi ada dua adatul hasr. Ada dua adatul hasr, yakni illah atau innama. Contoh, yang fa'il yang harus ada di belakang ketika mahsur. Pakai illah misalnya, ma daraba amron illa Zaidun. Tidak memukul, tak mukul amron pada Amr kecuali siapa? Zaid. Berarti hanyanya itu fa'il, hanya pelaku. Yang memukul Amr hanya Zaid. Tidak ada selain Zaid yang memukul Amr. Berarti yang mahsur fa'il, maka fa'il harus di belakang. Atau pakai innama. Innama semata-mata daraba amron Zaidun. Itu wajib begitu. Kalau yang kita maksud yang memukul Amr hanya Zaid. Apakah ada orang lain memukul Amr? Tidak ada, hanya Zaid yang memukul Amr. Lalu apakah Zaid memukul selain Amr? Bisa jadi. Jadi yang mahsur di belakang. Kalau yang mahsur adalah maf'ul, contoh, kita ingin mengatakan misalnya Zaid memang memukul, cuma yang dipukul Zaid hanya Amr. Maka yang ada hanyanya di belakang. Ma daraba Zaidun illa Amron. Ma daraba Zaidun illa Amron. Zaid tidak memukul siapapun kecuali hanya Amr. Yang di atas tidak memukul kepada Amr kecuali hanya Zaid. Yang di bawah tidak memukul Zaid kecuali hanya pada Amr. Berarti Zaid tidak memukul yang lain, hanya memukul Amr. Adakah kemungkinan selain Zaid memukul Amr? Ada. Tetapi yang memukul Amr apa? Yang dipukul oleh Zaid tidak ada lain, hanya Amr. Maka Amr yang di belakang. Atau pakai innama. Innama daraba Zaidun Amron. Karena kalau dibalik, innama apa ma daraba Amron illa Zaidun, pengertiannya lain. Maka pengertiannya akan di atas. Jadi siapapun atau apapun yang dimahsur, baik itu fa'il atau maf'ul, wa ma bi illa au bi innaman hasor, maka itu yang harus ada di belakang. Seperti itu. Cuma hal seperti ini tidak berlaku mutlak. Hal seperti ini tidak berlaku mutlak. Tidak berlaku mutlak atau itu bagaimana maksudnya? Itu ada ulama, sebagian ulama memperbolehkan al-mahsur bi illa itu berada di depan dengan catatan. Dengan catatan. Jadi ulama membolehkan mahsur di depan, baik itu maf'ul atau fa'il. Mahsurnya, kalau misalkan fa'il di mahsur, itu boleh berada di depan maf'ul dengan catatan. Ada dua catatan, dengan syarat dua catatan. Satu, adatul hasrihnya memakai illah, dan yang kedua illahnya ikut ke depan. Contoh yang ini. Nih, ini yang boleh. Ma daraba. Nih. Harusnya Amron illa Zaidun. Boleh. Illa Zaidun Amron. Nah, ini boleh. Pengertiannya sama dengan ini. Tidak berubah pengertiannya. Jadi dengan syarat itu tadi, adatul hasrihnya adalah illah, dan ketika dinaikkan ke depan, illahnya ikut. Kalau illahnya ada ikut, pengertiannya jadi salah. Kalau ma daraba Zaidun illa Amron, pengertiannya jadi beda. Kemudian yang maf'ul boleh ma daraba illa Amron Zaidun. Nah, ini boleh. Mahsurnya tetap di depan, yang tidak ya, di depan maf'ul mahsur berada di depan fa'il, atau fa'il mahsur berada di depan maf'ul, itu boleh dengan catatan itu tadi, adatul hasrihnya harus memakai illah, dan yang kedua illahnya ikut ke depan. Itu boleh. Saya kira sampai di sini bisa dipahami. Kemudian karena bab fa'il saya rasa sudah selesai, kita akan sedikit
mengintroduksi bab berikutnya, yaitu bab naibul fa'il. Kita akan mengintroduksi bab berikutnya, yaitu bab naibul fa'il. Cukup dulu bab fa'il sampai di sini. Sekarang kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bab naibul fa'il. Sesuai namanya, naibul fa'il, naib itu artinya pengganti. Naib itu pengganti. Makanya dulu penghulu itu sering disebut naib. Mengapa? Karena dalam istilah fikih, selain pemerintah utama, selain raja, selain presiden, itu disebut naibnya apa? Waliul amr. Jadi dulu, kalau istilah dulu, penghulu itu disebut Pak Naib, Pak pengganti. Jadi naibul fa'il itu pengganti fa'il. Berarti ada suatu komposisi di mana ada fi'il tapi tidak ada fa'il. Ada fi'il, tidak ada fa'il. Tidak ada pelaku. Maka yang menempati posisi fa'il itu disebut naibul fa'il. Dan yang utama dari sekian banyak yang boleh mengganti posisi fa'il itu hanya maf'ul bih. Itu yang paling utama. Selain maf'ul bih sebenarnya bisa, nanti akan kita ketemu. Jadi yang utama yang boleh mengganti fa'il hanya apa? Yang paling utama. Kalau ada semua yang patut, maka yang paling berhak adalah maf'ul bih untuk mengganti posisi fa'il. Itu biasanya terjadi kalau dalam bahasa Indonesia dalam kalimat pasif. Ketika ada kata-kata dipukul, maka tidak mungkin ada fa'il. Dipukul tidak mungkin akan membicarakan pelaku. Siapa yang memukul tidak dibicarakan. Ketika ketemu dengan kalimat dipukul, maka yang akan dibicarakan adalah objek dari pukulan itu. Siapa yang dipukul? Nah, itu naibul fa'il. Itu naibul fa'il. Misalnya nila diperoleh, maka kita tidak akan disebut di sini yang memperoleh siapa, tapi yang akan disebut apa yang diperoleh. Nila diperoleh, apa yang diperoleh? Khairu nailin. Ponapa paling bagus papareng. Nailin ini isim fa'il yang bermakna masdar, yang bermakna nailun, papareng, bukan pemberi tapi pemberian. Nila khairu nailin, ikaule pon apa paling bagus papareng. Jadi tidak dibicarakan siapa yang memperoleh, itu tidak dibicarakan. Ini bab naibul fa'il. Jadi kalimat dalam bahasa Indonesia itu berarti kalimat aktif. Apa? Kalimat pasif. Nila khairu nailin. Fa'ilnya kemana? Bisa jadi fa'il itu tidak disebut karena sudah maklum. Contohnya khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa diciptakan siapa? Al insanu manusia dhaifan dalam keadaan dhaif. Kenapa tidak disebut pelakunya? Karena sudah maklum. Siapa pelakunya? Allah. Siapa yang menciptakan? Allah. Ada tidak disebut karena memang tidak diketahui. Memang tidak diketahui pelakunya. Duribah Zaidun, atau misalkan surikoh ma fil baiti. Dicuri ma apa barang fil baiti sebagai bengkos. Apa sih ngicok? Temu. Bisa jadi fa'il tidak disebut karena tidak diketahui. Bisa jadi fa'il tidak disebut karena diketahui tetapi disebut pun tidak ada gunanya. Contoh dalam Al-Quran, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Wa idza huyyitum, ketika kamu diucapi salam, fa'ilnya tidak perlu disebut. Siapa yang mengucap salam tidak perlu disebut. Disebut pun tidak ada faedahnya gitu. Jadi tidak perlu disebut. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin, jika kalian diucapi salam, bi tahiyyatin dengan sebuah salam dan seterusnya. Oke. Ini naibul fa'il. Naibul fa'il ini terjadi seperti yang saya sampaikan tadi, manakala bentuk kalamnya atau bentuk kalimatnya adalah pasif. Di dalam bahasa Indonesia itu tentu pakai di. Kalau dalam bahasa Inggris bentuk 3 atau bentuk 4. Jadi misalkan do, doing, did, done. Nah, seperti itu.
Kalau dalam bahasa Arab itu fiilnya dibentuk menjadi bina maf'ul. Lawan kata dari bina maf'ul, bina fa'il. Nah, bina fa'il ini fiil yang butuh fa'il. Kalau bina maf'ul, fiil yang butuh naibul fa'il. Kenapa disebut bina maf'ul? Karena yang ditekankan adalah yang terkena perbuatan. Kalau bina fa'il, yang ditekankan adalah pelaku perbuatan. Untuk fiil bina fa'il, secara umum, cara membuat fiil bina fa'il secara umum, ini mengapa saya katakan secara umum? Karena nanti fiil yang mu'tal ain cara buatnya beda. Baik itu bina nakis atau bina lafif misalnya. Kok bina nakis, baik itu bina ajwaf atau bina lafif misalnya. Pokoknya yang mu'tal ain cara buatnya beda. Ini secara umum dulu. Dalam bina maf'ul secara umum, ini ada dua huruf yang perlu diperhatikan. Pertama, awalul fi'li, awal kalimat fi'il. Bisa jadi fa fi'il, bisa jadi huruf mudhara'ah dalam fi'il mudhari'. Pokoknya awal kalimat fi'il secara mutlak itu harus dhammah. Awal kalimat fi'il, baik madhi atau mudhari', awalnya itu harus dhammah. Itu berlaku umum. Kecuali seperti yang saya sampaikan tadi, dalam fi'il yang mu'tal ain, yang ain fi'ilnya berupa huruf ilat, itu nanti keterangannya beda sendiri. Tapi secara umum, kita membentuk fi'il bina fa'il, awalul fi'li harus dhammah, baik itu madhi atau mudhari'. Dan yang kedua, ma qabla akhir. Atau mattasola bil akhir, huruf yang bersambung dengan huruf terakhir baru dirinci. Dalam fi'il madhi itu harkatnya kasroh. Dalam fi'il mudhari' itu harkatnya fathah. Ma tasola bil akhir, huruf yang bertemu dengan huruf terakhir, bukan huruf terakhir. Kalau huruf terakhir itu bagian bab i'rab itu. Sebelum terakhir yang bersambung dengan huruf terakhir. Contoh misalnya wasolah, ini fi'il madhi, maka awalnya didommahkan. Mattasola bil akhir atau ma qoblal akhir, huruf yang bertemu dengan huruf terakhir dikasrohkan. Itu fi'il madhi. Fi'il mudhari' misalkan yadribu, maka di depan tetap dhamma, sama fi'il madhi, fi'il mudhari' sama. Kita tidak bicara fa fi'il lah, karena dalam yadribu fa fi'ilnya bukan ya dha. Pokoknya yang depan, mau itu fa fi'il, mau huruf tambahan, terserah. Terus ma qabla akhir atau mattasola bil akhir dalam fi'il mudhari' itu di fathah, jadi yudrabu. Ini ketentuan umum. Nah, ketika kita ketemu dengan fi'il semacam ini, fi'il madhi itu tidak ada fi'il madhi yang awalnya dhammah, tidak ada. Sampai kiamat tidak ada, kecuali bina maf'ul. Kalau fi'il mudhari' awalnya dhammah ada, yakni dalam tasrifan fi'il. Jika fi'il madhinya 4 huruf, maka awal mudhari' mesti dhammah. Fi'il madhinya 4 huruf, awal mudhari' mesti dhammah. Tetapi ma qabla akhir tidak fathah. Contohnya akrama yukrimu. Kalau yukramu berarti bina maf'ul. Tuh, kalau fi'il madhi tidak ada sejarahnya fi'il madhi dhammah di depan, tidak ada. Mesti fathah semua. Kalau ada fi'il madhi di depan dhammah, bisa dipastikan itu bina maf'ul. Oke, jadi ini introduksi sementara. Jadi sekali lagi, khairun na'ilin ini adalah naibul fa'il. Konsekuensinya dia harus menerima semua hukum yang berlaku pada hukum fa'il. Wajib rofa, kemudian jika dia muannas hakiki, fi'ilnya wajib dimuannaskan dan sebagainya, persis sama hukumnya dengan fa'il. Cuma namanya bukan fa'il, tapi naibul fa'il. Kenapa tidak disebut fa'il? Karena bukan pelaku, tapi yang terkena perbuatan. Baik, kita mulai membaca baitnya sekarang. Saya cukup sekian.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluhu shadiqal wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin wa akramil awwalin wal akhirin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa farij 'alal muslimin ya qawi ya matin fi syarril zalimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin muhyin nufus salatan inna biha ala jami'id durus wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, faqala al musannifu al imam Muhammad ibn Malik rahimahullahu ta'ala wa ada alaina wa fadana min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi karamatihi fid dharain amin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma bi illa au bi inna man hasar akhir waqad yasbiqu in qasdun dhahar. Wa ma banda lafat baik itu fa'il atau maf'ul in hasara. Jadi aslul kalam wa akhir ma in hasara bi illa au bi innama intaha syekhuna. Wa akhir ban maka budi apa sudah sampian mada lafat baik itu fa'il atau maf'ul in hasara setringkas ponapa ma bi illa kalaban illa au bi innama atau kalaban innama. Pengertian dari bait ini adalah fa'il atau maf'ul yang mahsur dengan illa atau innama itu wajib wajib diakhirkan. Fa'il atau maf'ul yang mahsur baik dengan illa atau innama itu wajib diakhirkan sebagaimana dijelaskan tadi. Oke, saya cukup. Waqat yasbiqu bantor kadang kaada pona pema ing qasdun manabi in dhaharah aslul kalam waqat yasbiqu in dhaharah qasdun. Waqat yasbiqu bantor kadang kaada pona pema in dhaharah manabi jelas qasdun pona pase maksud. Tetapi boleh pengertian dari bait ini adalah lafaz yang dimahsur boleh dikedepankan. Lafaz yang dimahsur boleh dikedepankan manakala maksud mutakallim bisa difahami dengan syarat adatul hasrihnya memakai illah dan illahnya ikut ke depan. Saya ulang, lafaz yang mahsur terkadang boleh dikedepankan manakala maksud mutakallim bisa difahami, yaitu dengan syarat adatul hasrihnya menggunakan illah dan illahnya ikut ke depan. Itu juga sebagaimana sudah dijelaskan tadi. Wa sya'aban banyak nahu khafah rabbahu umaru. Ponapa semacam lafaz khafa rabbahu umaru. Maknana khafa taqa rabbahu dak pangeran Umar, Umaru pasira Umar. Wa syadzaban syadz itu yuhfadhu wa la yuqasu alaihi. Kalau kita ketemu ya dibiarkan saja, tetapi kita tidak boleh meniru. Wa syadzaban syadz nahu zana nauruhus syajarah. Ponapa contoh zana nauruhus syajarah. Zana menghiasi, nauruhu ponapa kembang sajar, as-syajarah dak bungkana. Kalau di depan khafataqa rabbahu dak pangeran Umar, Umaru pasira Umar. Yang di belakang zana menghiasi, nauruhu ponapa kembang sajar, as-syajarah dak bungkana. Ini sudah saya jelaskan tadi kemarin, pertemuan kemarin kalau tidak salah, bahwa dalam khafa rabbahu Umar itu sebenarnya kondisinya boleh karena terjadi audud dhamir ilal mutaakhir lafdhan la rutbatan. Lafdhan la rutbatan. Sedangkan dalam zana nauruhu syajar itu tidak boleh, syadz. Mengapa? Karena terjadi audud dhamir ilal mutaakhir lafdhan wa rutbatan. Yang di depan khafa rabbahu Umar itu audud dhamir ilal mutaakhir lafdhan la rutbatan. Jadi pengertian bait ini adalah maf'ul yang mengandung dhamirnya fa'il itu boleh didahulukan dari fa'ilnya karena hanya terjadi audud dhamir ilal mutaakhir lafdhan la rutbatan seperti khafa rabbahu Umaru.
Sedangkan fa'il yang mengandung domirnya maf'ul itu tidak boleh mendahului maf'ul, karena terjadi audud domir ilal mutaakhir lafzan wa rutbatan, seperti zana nauruhus syajarah. Saya ulang. Fa'il, maf'ul yang mengandung domirnya fa'il, saya ulang, maf'ul yang mengandung domirnya fa'il itu boleh didahulukan dari fa'ilnya, karena hanya terjadi audud domir ilal mutaakhir lafzan la rutbatan, seperti khafa rabbahu Umaru. Sedangkan fa'il yang mengandung domirnya maf'ul itu tidak boleh dikedepankan dari maf'ul, bahkan harus berada di belakang, karena akan terjadi audud domir ilal mutaakhir lafzan wa rutbatan. Manakala terjadi kondisi semacam itu, maka kondisi tersebut dianggap syadz, seperti zanah nauruhus syajaruh. Zanah nauruhus syajarah. Saya kira cukup sampai sekian. Insyaallah bisa dipahami. Kita lanjut kepada an-naibu anil fa'il. Dining panika an-naibu panika lafat seagen teh anil fa'ili dari fa'il, naibul fa'il. Ya nubu maf'ulun bihi an fa'ili fi ma lahu kanila khairu naili. Fa awalal fi'lit muman wal muttasil bil akhirik sirfi mudhiyin kawusil waj'alhu min mudhari'in munfatiha kayantahil maquli fihi yuntaha. Ya nubu akan teh, ya nubu akan teh maf'ulun bihi, apa maf'ul bih an fa'ilin dari fa'il. Ya nubu fima dalam barang yakni hukum, fima dalam barang yakni hukum lahu sekandi ka rafa'il. Kanila khairu nailin, hale akati lafat nila khairu nailin. Itu kata guru saya, kaqauli nila khairu nailin. Seperti contoh nila khairu nailin. Nila ikaule khairu nailin ponapa paling bagus papareng. Seperti yang saya sampaikan tadi, nailun ini isim fa'il bimakna masdar, bimakna nailun. Nila khairu nailin ikaule ponapa paling bagus papareng. Pengertian dari bait ini adalah terkadang maf'ul bih mengganti posisi fa'il dan menerima semua hukum fa'il. Terkadang maf'ul bih mengganti posisi fa'il dan menerima semua hukum fa'il, yaitu manakala fi'ilnya dibina maf'ul. Seperti lafaz khairu dalam contoh nila khairu nailin. Saya cukup sampai sekian. Fa'awalal fi'lit muman wal muttasil bil akhirik silfi mudiyin kabusil. Fa'awalal fi'lih, maka da awal fi'il, seperti saya sampaikan tadi, awal fi'il itu meliput, bisa jadi fa' fi'il, bisa jadi huruf tambahan. Fa'awalal fi'lih, maka da awal fi'il udmuman madom ma'ah ongku pasira sampian, titik sampai di situ. Fa'awalul fi'li, maka fa'awalal fi'li, maka da awal fi'il, fa'awalal fi'li, maka da awal fi'il utmuman madom ma'ongku pasira sampean, titik sampai di situ. Pengertiannya, cara membina maf'ul kalimat fi'il adalah dengan cara mendommahkan huruf pertamanya, baik itu fi'il madhi atau fi'il mudhari'. Cara membina maf'ul suatu fi'il, baik fi'il madhi atau fi'il mudhari', adalah dengan cara mendommahkan awal fi'il tersebut. Cukup. Tadi sudah saya sampaikan. Wal muttasilah benda khorob se'atemu bil akhiri kalaban khorob seterakhir. Wal muttasilah benda khorob se'atemu bil akhiri kalaban khorob seterakhir iksir, maka serupa pasira sampian fi mudhiyin dalam fi'il madhi kawusilah hale akati lafat wusilah. Pengertian dari bait ini adalah, sedangkan khusus untuk fi'il madhi, huruf yang bertemu dengan huruf terakhir itu dikasrohkan.
Dan khusus fi'il madhi, huruf yang bertemu dengan huruf terakhir itu dikasrohkan. Seperti wusilah. Dalam ini al-muttasil bil akhir adalah huruf shad. Wusilah. Titik sampai di situ. Waj'al banat tiyakin pasada sampean huda karo al muttasil. Waj'al banat tiyakin pasada sampean huda karo al muttasil min mudhari'in dari fi'il mudhari', hale dari fi'il mudhari', min mudhari'in hale dari fi'il mudhari', munfatihan da harkat fathah. Kayantahi munfatihan da harkat fathah, kayantahi hale akatilafat yantahi al maquli seikocaaki fihi dalam yantahi al maquli seikocaaki, ini naat sababi dari yantahi. Al maquli seikocaaki fihi ponapa dalam yantahi yuntaha ponapa debu yuntaha. Pengertiannya, sedangkan dalam fi'il mudhari' huruf yang bertemu dengan huruf terakhir itu difathahkan. Sedangkan dalam fi'il mudhari' huruf yang bertemu dengan huruf terakhir itu difathahkan. Seperti yantahi yang kemudian diucapkan menjadi yuntaha. Jadi al-muttasil bil akhir adalah ha. Seperti yantahi yang kemudian diucapkan menjadi yuntaha. Watsaniyat taliyat al-mutawwa ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.